keluarga ini lebih ke orang-orang pendidikan semua. Orang tua itu guru, kakek, nenek itu dosen. Arahan atau motivasi hidup semuanya itu diarahkan untuk menuju ke dunia pendidikan. Sampai akhirnya satu anak ini yang bernama Gabriel kurang baik hasilnya di dalam dunia pendidikan. Mungkin banyak yang underestimate dengan pekerjaan saya sekarang. Mungkin ada rasa kebakar aja semangatnya ketika ada beberapa orang yang underestimate, lu ngapain masih di situ-situ aja gitu. Oke, gua buktiin gitu. Halo semuanya, perkenalkan saya Gabriel, barista dari Fugol Coffee Roaster. Background saya ini seorang mahasiswa yang emang tidak ada niatan sebenarnya untuk menjadi barista, tapi karena satu dan lain hal jadinya ikut kerja yang awalnya iseng mungkin ya di dunia F&B khususnya di barista, dan akhirnya sampai sekarang lanjut seperti itu. Kalau cita-cita dulu itu pengen jadi pilot, tapi terkendala dari biaya. Itu efek yang paling besar untuk mengubur cita-cita saya. Dan yang kedua adalah kapasitas saya di dalam hitungan itu kurang, sedangkan tes masuk pilot itu cukup banyak hitungannya. Jadi kayaknya saya bukan kesana arahnya. Seperti itu. Kalau untuk awal-awal ya, pada saat pertama kali bikin kopi, saya sangat-sangat enjoy dengan pekerjaan. Karena apa? Karena mungkin 2-3 tahun awal di tempat kopi itu kayak ya udah, gua hanya mengisi atau menutupi apa yang harus ditutupi secara keuangan. Jadi saya nggak melihat jauh ke depannya seperti apa, tapi yang penting dapat menghidupi saya sekarang. Mungkin pada saat awal-awal mindset saya hanya seperti itu, gitu. Ya lucunya sebenarnya lowongan kerja di Fugol ini atau tempat kerja saya pertama ini, itu saya tahu dari teman saya, yang dimana teman saya ini nge-apply juga ke perusahaan yang sama. Dan teman saya ini nggak lolos, tapi sayanya alhamdulillahnya lolos, seperti itu. Jadi saya berhutang budi sampai sekarang masih ditagih-tagih oleh teman saya itu, karena beliau telah memberitahu, oh Bril, ini jalan hidup lu di sini nih. Oke. Gitu. Ya namanya Tuhan punya 1001 jalan gitu ya untuk ngasih rezeki ke orang. Nggak mungkin ada yang tertukar. Turning point memantapkan hidup atau kerja di industri kopi itu pada saat setelah jalan 2 tahun sampai 3 tahun kerja ya, udah mulai memantau dengan lebih serius gimana kedepannya kerja di industri kopi ini. Dan setelah khususnya berbicara dengan diri sendiri, keluarga dan lain-lain, melihat opportunity di dunia kerja kopi ini ternyata banyak peluangnya gitu. Ada momen dimana saya didorong untuk mengikuti kompetisi, which is itu kompetisi pertama yang menurut saya sangat challenging untuk saya sendiri gitu. Banyak hal yang harus saya selesaikan, baik itu masalah di diri saya sendiri ataupun cara saya kerja dengan yang lain. Wah, ternyata industri kopi ini bukan mengajarkan saya soal mencari duit, tapi gimana caranya saya menyelesaikan masalah di diri saya dulu, apa saja yang perlu dibenahi dari diri saya, hingga akhirnya saya belajar untuk bekerja sama dengan tim, baik itu tim lapangan ataupun tim yang ada di belakang layar. Jadi kalau fase berdarah-darah mungkin akan selalu ada ya di tiap tahunnya. Fase dimana kalian bosen, saya bosen dengan pekerjaan masing-masing. Pada saat-saat latihan saya nggak menganggap itu bosen, tapi ya capek, bener capek. Jadi berangkat kerja nih sampai ke tempat kerja 7.45, kerja sampai jam 5 sore, terus start dari maghrib, setengah 6 mulai latihan, range-nya sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Itu terus berulang sekitar 1-2 bulan ataupun bahkan bisa lebih, tergantung persiapan. Capeknya ada, cuman balik lagi, kalau bahasa kerennya let's finish what we start. Untuk apa gua mulai masuk ke dunia kompetisi, untuk apa gua masuk ke dunia kerja ini kalau nggak gua selesaikan? At least kita selesaikan apa yang udah kita mulai, selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita.
Itu yang menjadi bahan bakar dan motivasi hidup, apalagi laki-laki, di mana mengerjakan sesuatu itu ya harus dipertanggungjawabkan. Industri F&B ini banyak hal-hal yang dikompetisikan, dan salah satunya di bidang industri kopi ada banyak cabang kompetisi. Yang pertama ada kompetisi Brewers Cup. Brewers ini dimana seorang barista atau brewers kita menyeduh manual tanpa adanya bantuan mesin, hanya penggiling kopi dan juga teko elektrik untuk menentukan suhu. Sisanya semua yang ada di depan kita menuang dengan tangan kita sendiri. Ada juga cabang Barista Championship. Dia serving beberapa beverage. Ada milk beverage, ada signature beverage, ada espresso beverage. Dia menyajikan 3. Brewers Championship sama Barista Championship ini dilakukan secara presentasi. Jadi kita menyeduh kopi sambil presentasi, baik itu pakai bahasa lokal ataupun bahasa internasional atau Inggris. Selain itu ada juga yang nggak sambil presentasi, yaitu cup tester. Kompetisi di mana kita menentukan 3 gelas kopi, namanya triangulasi. 2 kopi yang sama, 1 yang beda, tapi mirip semua. Dan 3 ini ada 8 soal, 8 cup. Kita harus menebak mana kopi yang berbeda itu dari 8 soal tersebut. Ada lagi coffee in good spirit, kopi yang dicampur dengan alkohol. Lalu ada lagi latte art, roasting, banyak. Jadi dilihat dari situ saja saya merasa kalau ditanya masih banyak nggak ilmu yang bisa digali di dunia kopi? Sangat banyak. Dari semua cabang kompetisi tersebut saya belum mengikuti semua. Di cabang yang saya ikuti saja di Brewers itu masih banyak yang bisa digali, baik dari metode kita latihan, metode nanti presentasi, tahap-tahapannya. Kayak pertama kompetisi saya ikutannya yang throwdown. Throwdown ini jadi kita kompetisi tapi tanpa presentasi, kita hanya beradu resep seduh di lapangan. Itu ketegangan yang kita nggak ngomong depan orang lain pun udah tegang. Kita cuma tampil diliatin orang, tapi kita nggak ngomong, kita hanya fokus ke resep atau kopi yang kita eksekusi. Itu aja udah tegang banget. Nah, di sana ikut beberapa kali sampai akhirnya bisa enjoy the stage, enjoy the performance, baru naik ke kompetisi yang open service. Saya pernah ikut yang kayak gitu sampai udah mateng, mencoba untuk kompetisi open service yang skalanya regional, which is regional ini adalah tiket menuju nasional. Di regional bubuk kalah, belajar pronunciation. Kalau skrip kita bahasa Inggris, di sana pasti banyak dikoreksi. Lalu intonasi ketika kita mempresentasikan itu seperti apa. Orang yang awam terhadap kopi ataupun orang yang sudah kenal kopi bisa nggak menangkap pronunciation yang kita lontarkan terhadap mereka. Saya merasa tidak ada tantangan yang tidak bisa diselesaikan. Kayak saya punya tremor yang udah bawaan dari kecil ya. Mau itu beres minum kopi, sebelum minum kopi, mau itu saat nervous atau tidak nervous, tangan saya akan tremor. Ada satu momen di mana kompetisi saya dinilai oleh judge. Jadi pada saat saya nge-serve kopi di depan judge pada saat open service, tangan saya begini, bergetar hebat. Dan secara judge yang menerima, ini terlalu nervous, which is balik lagi saya punya bawaan tremor dari kecil. Cuman gimana caranya biar tremor ini hilang? Kalau saya bisa nggak tremor di satu momen, saya harusnya bisa nggak tremor pada saat saya open service. Oke, gue akan coba untuk mempresentasikan di depan banyak orang, depan orang baru, orang yang tidak kenal, orang yang udah kenal. Itulah salah satu cara saya nge-overcome si tremor tersebut. Sampai akhirnya ya lambat laun, kompetisi ke kompetisi, tremor saya berkurang, tapi masih tetap ada. Cuman mindsetnya adalah gimana kita mengurangi hal yang jelek tersebut sampai itu menjadi nihil, sampai itu menjadi nol, seperti itu. Atasan saya pernah ngomong kayak gini, semua pekerjaan itu mulia, tukang sapu-sapu jalanan pun itu mulia. Saya relate nih dengan kata-kata ini. Kenapa? Saya kerja jadi barista aja, ada beberapa orang yang memang underestimate. Lu ngapain kerja masih di situ-situ aja? Lu ngapain masih jadi barista? Udah berapa lama lu di situ? Bla 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 bla. Tapi kita yang menjalani ya, nyatanya nggak semudah itu loh. Contoh realnya di barista nih, kita nggak hanya menyeduhkan kopi untuk customer, tetapi di balik itu panjang juga perjalanannya. Yang pertama dari hulu itu ada kelompok petani yang dimana dia mencangkul, menanam biji kopi tersebut. Lalu petani tersebut merawat pohon-pohon kopinya, baik itu dari hama, baik itu dari
climate change, dan itu tantangannya berat sekali. Climate change ini sangat berpengaruh untuk harga kopi, untuk kualitas kopi, di mana yang harusnya kopi itu terjemur oleh sinar matahari tapi ini mendung, hujan terus, itu berpengaruh ke rasa kopi nantinya. Setelah kelompok tani ini ada prosesor, teman-teman. Prosesor ini yang memanen semua ceri kopi yang matang. Ini itu dipanen oleh para petani, diolah oleh prosesor. Prosesor ini tugasnya adalah memproses buah ceri kopi menjadi green beans. Green beans ini adalah bahan baku utama untuk kopi dapat bisa disajikan terhadap customer. Prosesor ini berefek besar juga terhadap output rasa yang nantinya akan diminum oleh teman-teman semua. Ini juga panjang prosesnya. Kenapa? Karena kelompok tani akan kesusahan untuk memanen kopinya, karena kopi ini dipanen ada tire-tirenya lagi, ada kualitasnya. Dari proses green bean, prosesor udah mengolah semua ceri kopi sesuai kebutuhannya masing-masing, sesuai demandnya. Nyampailah ke kita, roastery. Roastery itu mengolah bahan baku green bean, biji kopi yang masih hijau keras banget, itu di roasting atau dipanggang sampai titik kematangan tertentu, yang dimana titik kematangan ini juga panjang. Pembagiannya ada untuk espresso roast, ada untuk filter roast, sesuai kebutuhannya masing-masing. Dalam roasting ini sama kayak menyeduh kopi, dia harus menentukan kopi ini butuh api sebesar apa ya untuk bisa matang dengan optimal. Ketika masuk mesin roasting, suhu di dalamnya itu harus berapa ya. Kopi ini density atau kekuatan ketahanannya ini banyak rumus yang diperhitungkan pada saat proses roasting sampai akhirnya rumus itu telah ditentukan. R&D itu telah dijalankan, beberapa trial and error dari tim roaster mengeksekusi biji kopi A sampai ketemu profiling yang tepat, ketemu sebuah metode yang tepat untuk mengoptimalkan rasa kopi tersebut, sampailah jadi SOP. Jadi barista juga memikirkan sampai sejauh itu. Oke, kita ada kopi ini di depan kita. Kopi dari let's say Kamojang, Jawa Barat. Prosesnya full wash, di roasting secara light to medium. Dan teman-teman ini order manual brew misal. Berarti secara brewer saya harus menentukan ini kopi harus dieksekusi seperti apa. Metode seduh apa yang akan saya gunakan, saya harus menentukan variabel apa yang harus saya gunakan, suhu sekian, ukuran gilingan kopinya sekian, gramasinya kopi sekian, dan banyak lainnya. Di balik kopi yang teman-teman minum ada rumus-rumus yang penuh perhitungan seperti itu. Let's say kita punya masalah di rumah, kita punya masalah yang orang lain nggak tahu gitu. Cuman ketika masuk ke bar ada customer tahu apa? Customer juga nggak akan peduli. Taunya lu kerja, customer beli kopi, dapat servis, dan nah itu mindset yang perlu ditanamkan, dimana kita sebagai barista harus profesional untuk bekerja. Dimana mereka datang ke coffee shop mengharapkan servis yang baik, ya kita masuk ke bar harus memberikan servis yang baik tanpa mengurangi rasa profesionalitas masalah-masalah di dalam hidupnya masing-masing. Intinya tahu tempat di mana lu berada. Lu ada di bar ya lu harus bisa serve hospitality yang baik gitu. Beda cerita kalau lu lagi ada di ruangan tertentu yang memang itu nggak ada customer, lu sendirian atau lu sama teman-teman kerja doang, up to you lah, bebas mau ngapain aja. Tapi ketika udah nyampe bar itu sakral, lu harus bisa kontrol apa yang keluar dari mulut lu, semua gerak-gerik, body language, raut muka yang lu tampilkan terhadap customer. Tahu tempat di mana lu berada. Lu masuk bar, ketika lu udah tahu nih kesakralan tempat tersebut atau lu udah tahu nih lu ada di mana, junjung tinggi profesionalitas, kesampingkan ego lah. Momen-momen dimana kelepasan pasti ada, cuman balik lagi ya harus sesegera mungkin meluruskan terhadap customer. Misal, Kak sorry ya tadi nada aku kalau terlalu tinggi, bukan maksud marah-marah ke kakak atau seperti apa. Jadi kalian harus pintar-pintar mengontrol emosi ketika isi kepala berantakan seperti itu. Saya ini udah jalan 7 tahun kerja di Fugol Coffee Roaster. Kalau saya bisa narik waktu ke belakang, ke Gabriel yang dulu belum bekerja. Gabriel, tolong mau lu lagi part time nih sebagai mahasiswa atau enggak, tolong manfaatkan waktu sebaik mungkin. Waktu tuh nggak bisa diulang. Ketika lu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dominoes effect, jadi akan berefek kemana-mana gitu. Misal, let's say gue bisa memanage waktu di mana kerja gue
bisa lebih efektif dan efisien. Gue mengerjakan kerjaan administratif di jam sekian sampai jam sekian. Pekerjaan yang lapangan beres tepat waktu. Kita tidak membawa pekerjaan ketika kita pulang. Yang kedua, ketika kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Banyak orang yang depres dengan pekerjaannya masing-masing, baik itu kantoran, baik itu hospitality industry, ataupun dimanapun. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika kita bisa memanage waktu dengan baik, kita bisa mengalihkan beberapa waktu kita untuk ke hal-hal yang memang kita suka. Atau let's say kita nggak suka di olahraga, tapi ketika kita manage waktu dengan baik, ada nih waktu yang tersempatkan untuk olahraga. Ini efeknya besar walaupun sebentar kita lakukan. Ketika memang kita konsisten melakukan olahraga, kita bisa lebih mengontrol stres kita sendiri gitu. Mungkin analoginya kalau gua olahraga, gua nih punya jalan keluar untuk mengeluarkan stres gua dan memunculkan hormon kebahagiaan lah untuk gua sendiri gitu. Jadi gua bisa ngeluarin emosi gua bisa ngeluarin rasa bahagia gua gitu. Pesan-pesan untuk teman-teman semua yang lagi berjuang untuk mendapatkan kerja, berjuang untuk bertahan di tempat kerja, harus cari satu ataupun lebih prinsip atau pegangan hidup teman-teman. Prinsip tersebut yang menopang ketika teman-teman semua itu lagi ditempa masalah yang berat banget. Let's say, saya punya prinsip di mana Tuhan menempatkan kita di suatu tempat pasti ada kebaikan. Jadi ketika kalian ditempa masalah, coba masukin input sebanyak-banyaknya pikiran positif ketika teman-teman kerja dan minimalisir atau tutup semua input negatif tentang kerjaan tersebut. Let's say teman-teman yang kerjaannya ngeluh terus, tutup mulutnya tuh, udah nggak usah ngeluh terus, gue cuma pengen dapat input positif terhadap pekerjaan yang lagi capek tersebut. Tuhan menempatkan kalian itu pasti ada baiknya. Coba berkat apa yang Tuhan kasih ke kalian dan berkat apa yang Tuhan kasih ke orang lain tapi dititipkan melalui kalian. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan sesuatu. Tuhan tidak pernah salah ketika menakar rezeki terhadap hambanya. Terima kasih semuanya. Semoga membantu ya.